wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ilhami Saputra dengan NPM 30621561133 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dari kelas 02 semester 3, tugas dari Ibu Hidia Maulida MPT tentang kelebihan teori dan kekurangannya. Yang pertama yaitu ada teori behavioristik. Kelebihan dari teori behavioristik adalah yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Lalu kekurangan dari teori behavioristik adalah yang pertama, banyak kritik karena sering mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Lalu yang kedua itu adalah teori belajar kognitif, yang kelebihannya pertama itu adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, dan kedua membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Lalu kekurangannya itu adalah ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Lalu yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Kelebihannya itu adalah mampu membawa manfaat bagi setiap individunya, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Lalu kekurangannya itu adalah siswa kurang menyadari dan memahami akan potensi dirinya, sehingga mempunyai kemampuan untuk tertinggal dalam proses belajar. Lalu yang keempat itu adalah teori belajar konstruktivisme. Kelebihannya yaitu bisa memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ya, ini bisa juga dapat mendorong siswa lebih kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan pada saat yang tepat. Lalu kekurangan dari teori konstruktivisme itu adalah sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dan merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Lalu yang kelima adalah teori belajar Gestalt. Kelebihan dari teori Gestalt yaitu adalah menggambarkan manusia sebagai individu dengan keunikannya masing-masing, yang dimana memiliki hubungan dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Teori ini sangat menekankan dan memfokuskan pada pengertian dan pemahaman suatu materi. Oleh karena itu, keberhasilan untuk mencapai kematangan pembelajaran yang sangat tinggi. Kekurangan dari teori belajar Gestalt, menurut pandangan Gestalt itu sendiri, yaitu adalah suatu hal yang dipelajari dan dimulai dari keseluruhan terlebih dahulu akan dikhawatirkan berpotensi dapat menimbulkan kesulitan terutama dalam proses belajar itu sendiri, dan menjadi beban yang harus ditanggung sedemikian banyaknya. Lalu selanjutnya itu adalah teori Van Hel. Kelebihan dari teori Van Hel itu adalah yang pertama, kemampuan pemahaman belajar siswa lebih baik. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematika siswa lebih baik. Yang ketiga, bersifat intristik dan ekstranistik, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Lalu dari kekurangan teori Van Hel itu adalah seorang siswa dapat berjalan lancar pada suatu tingkat dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat yang sebelumnya. Jadi yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara intuitif setiap tingkah
terdahulu. Apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajarannya, maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut. Nah, itu adalah teori dari kekurangan teori Van Hal. Lalu berikutnya itu adalah teori kecerdasan ganda. Kelebihan dari teori ini adalah memberi berbagai macam harapan serta semangat yang terkesan baru, terlebih pada anak yang sedang melakukan pembelajaran. Lalu memberi kesempatan si pelajar akan lebih kritis serta pemikirannya terbuka. Lalu menghindari penghakiman yang bisa dilakukan manusia dari sudut pandang sebuah kecerdasan. Lalu kekurangannya itu adalah dari teori kecerdasan ganda ini adalah adanya memiliki kontroversi terlebih pandangan yang diberikan ahli psikologi tradisional seperti mencampur-adukan pengertian bakat, kecerdasan, hingga keterampilan. Lalu memerlukan fasilitas yang begitu lengkap sehingga teori ini akan membutuhkan biaya jauh yang lebih besar untuk operasional secara klasikal atau massal. Ya. Lalu selanjutnya itu adalah teori revolusi sosiokultural. Kelebihannya itu peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan potensinya melalui belajar dan berkembang. Lalu pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Kekurangan dari teori belajar ini adalah terbatas pada perilaku yang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilatih mengenai perilaku pada proses belajar. Lalu yang terakhir itu adalah teori pembelajaran sibernetik. Kelebihan dari teori sibernetik itu adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya keterarahan seluruh kegiatan pada tujuan yang ingin dicapai. Adanya transfer belajar. Yang kekurangan dari teori sibernetik itu adalah yaitu terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Metode ini bisa terwujud apabila peserta didik dapat mengelola informasi, memonitor, dan menyusun strategi mengenai segala informasi yang diperolehnya. Sekian dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.